Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santuy dimanapun kalian berada, semoga kita selalu tetap santuy. Tentunya bagi sahabat santuy, ketika melihat banyak ragam benda, banyak sekali kita mencoba memilih benda yang kita suka, dari mulai urusan apa yang kita butuhkan sebagai hal yang sifatnya primer, sekunder, bahkan tersier. Namun pada setiap benda yang kita kemudian suka, tidak selamanya berumur panjang. Ada yang sekali pakai, dua kali pakai, ada yang cukup lama umurnya, sampai kemudian kita menemukan istilah barang bekas. Dan tentunya urusan ngomongin barang bekas tidak hanya pada barang saja, banyak. Itu bekas bekas mobil saya, oke, itu ngomongin barang. Itu bekas aku pakai, itu aku ngomongin barang. Tapi kalau bagi yang lain, misalkan ada istilah kayak mantan, oke, itu mantan aku itu dulu, oke. Kemudian apalagi ya, atau istilah yang lainnya ex girlfriend, ex boyfriend, oke. Nah, ngomongin sesuatu yang ex, ngomongin sesuatu yang mantan, ngomongin sesuatu yang bekas, tidak selalu sesuatu yang dianggap ex, mantan, atau bahkan bekas sekalipun itu kemudian tidak ada manfaatnya. Lagi-lagi itu kembali kepada kemampuan kita melakukan proses pemanaan ulang. So, sahabat santuy, ngomongin hal ihwal tentang bekas, tentang ex, tentang mantan, itu sebagaimana yang pernah aku bilang, bahwa lagi-lagi itu kembali kepada kemampuan proses pemanaan seseorang terhadap sesuatu. Bisa jadi kata orang lain adalah bekas, tapi buat kita atau buat yang lainnya justru bisa sesuatu yang membekas. Artinya apa yang dikata orang lain, kita punya makna yang lain. So, artinya pada proses kemampuan pemaknaan lah kemudian kita bisa mengambil sesuatu hal yang mungkin bagi orang dianggap tidak ada guna, mungkin bagi orang tidak ada manfaat. Namun dengan kemampuan kita melakukan proses pemaknaan ulang, pada apapun bisa sangat bermakna. Sebut saja misalkan kebiasaan kita ketika menggunakan cup air minum. Bagi kita kebanyakan barangkali seringkali bekas air minum itu, entah itu cup, entah itu yang botol, itu dibuang begitu saja. Kita memaknai itu sebagai sebuah sampah, makanya dibuang. Namun bagi orang lain yang kemudian punya pemaknaan lain terhadap barang yang kita anggap sebagai sampah, itu justru memiliki berkah. Bahkan bagi mereka adalah justru bisa menjadi mata pencaharian. Disinilah kemudian hebatnya manusia, bagaimana atas dasar kapasitas kemampuan manusia yang mampu memaknai ulang pada hal apapun, pada akhirnya tidak ada satupun yang tidak bermanfaat. Sebagaimana Allah sendiri dalam menciptakan banyak hal itu dengan segala manfaatnya. Hanya seringkali kita luput dan mungkin terbatas kemampuan kita untuk menggali pada setiap makna, pada setiap benda, bahkan makna pada jiwa. Sahabat santuy, dalam episode kali ini, tapi ngopi dulu biar dapat inspirasi. Kali ini saya coba memaknai, ini adalah drum plastik bekas cat. Tentu bukan hanya sekadar gara-gara urusan situasi hari ini yang masih pada nuansa suasana lockdown, semi lockdown, karena kita akan berhadapan dengan karnaon katanya new normal, situasi new normal. Bukan sekadar mengisi waktu dan seterusnya, namun seseorang dalam setiap mengambil pilihan, dalam mengambil sikap, pasti ada banyak ragam layer lapisan masalah. Nah, diantaranya
Kenapa saya bersedia memaknai cat bekas ini, cat kaleng bekas ini, cat plastik bekas ini menjadi tempat duduk? Karena saya punya masalah, gitu, punya masalah ketika banyak orang datang ke sini silaturahmi. Biasanya kalau tidak menggunakan kursi yang ada, kadang-kadang tidak cukup, ya akhirnya kita menggelar tikar, gitu. Nah, dari semua ragam masalah itu kemudian muncul gagasan. Saya melakukan proses pemanaan ulang terhadap barang yang kata orang adalah bekas galon cat. Biasanya kalau kayak gini ada yang dari bahan plastik, ada yang dari bahan kertas, jenis kertas duplek, ada juga yang dari bahan kaleng. Nah, saya juga ini menemukan di bekas-bekas bangunan-bangunan yang tergeletak begitu saja, ada yang dikasih, ada yang sengaja mencari, gitu kan, yang barangkali sama orang tidak dimanfaatkan. Dan saya memaknai ini bisa berfungsi sebagai tempat duduk, dan saya kerjasama dengan teman yang bisa membuat jok ini seperti ini. Berfungsi tempat duduk, berfungsi jadi storage juga. Di barang-barang yang tercecer kita bisa simpan di sini. Itulah kemudian bagaimana manusia bisa berkreasi, manusia bisa mencipta, manusia bisa mengambil makna hingga memberikan sejumlah manfaat bagi dirinya. Karena pada akhirnya apa yang dipikirkan bisa jadi itu adalah sebuah kebaikan. Pada apa yang dipikirkan bukan sekadar apa yang diniatkan, namun dilakukan, tentu itu akan menjadi sebuah kebaikan yang bisa memberikan manfaat. Dengan beberapa sentuhan sesuai selera, kita bisa berekspresi, kita bisa menyuarakan hati pada setiap karya yang kita cipta. Karena pada akhirnya, pada karya yang kita buat itu adalah bagian representasi dari siapa diri kita. Seringkali orang punya banyak gagasan, namun seringkali banyak orang luput dari setiap gagasan itu kemudian mampu melahirkan atau bahkan dijadikan sebuah tindakan. Tentu sebuah tindakan berbasis pada dasar gagasan. Namun sebuah gagasan akan teruji tentunya apabila tidak hanya sekedar gagasan, namun ada pada tindakan. Sehingga apapun kemudian yang disebut dengan sifat kebaikan, bahkan kerusakan, itu akan tampak pada setiap tindakan. Tindakan kita memuliakan barang-barang apapun atau bahkan apapun, itu juga merupakan bagian representasi dari diri kita. Salah satu pada tindak kemuliaan seseorang barangkali adalah pada kemampuan manusia bukan hanya sekadar melahirkan gagasan, tapi tindakan yang bisa menjelma kebaikan. Walaupun tidak selamanya serta-merta menjadi sebuah kebaikan, mungkin kita berhadapan dengan sejumlah kesalahan. Kita akan berhadapan dengan sejumlah kealpaan hingga kehilafan. Namun pahami bahwa itu semua juga bagian dari proses menuju kebaikan. Makanya kemudian niat dalam melakukan tindakan itu menjadi fondasi pada setiap gagasan dan tindakan. Pada
pada barang bekas. Kalau kita bayangkan orang yang menciptakan ini, tong ini, seperti episode sebelumnya kita ngomongin tentang wadah, ya ini hanyalah wadah tempat chat. Sudah ada kadarnya, sudah ada fungsinya, sudah ada peruntukannya. Karena pada akhirnya ketika kita membicarakan sesuatu bukan hanya sekedar urusan fungsi. Ketika kita melihat sesuatu bukan hanya sekedar urusan materi, ada sisi lain. Bagaimana kemudian kita mencipta kepuasan hati. Kepuasan hati dalam melakukan sesuatu, tindakan sesuatu yang bisa melahirkan gembira hati, itu adalah obat hati yang paling mujarab. Bagi saya dalam berproses seperti ini, tentu bukan hanya sekedar untuk melahirkan karya atau hanya sekedar kursi. Bagi saya secara pribadi, melakukan tindakan-tindakan seperti ini adalah bagian dari proses cara saya berkontemplasi, cara saya melakukan proses pengenalan diri melalui sejumlah kegiatan apapun. Sahabat santuy juga barangkali punya banyak cerita tentang hal ihwal, sesuatu yang dikatakan bekas, mantan, atau ex. Memorable banget kan? Kalau kita ngomongin sesuatu yang lawas, memorable. Bahkan pada beberapa hal justru sangat everlasting, tak berkesudahan. Karena kenapa? Karena yang membekas. Karena yang bekas itu seringkali membekas, berjejak. Maka dari itu yang kemudian dipertaruhkan pada manusia adalah justru urusan jejak, bekas yang membekas. Karena pada yang tidak membekas, kita akan sangat mudah lupa, bahkan sangat tidak mungkin untuk diingat. Namun pada yang bekas, yang mampu membekas tentunya, ini yang barangkali akan selalu diingat. Terlebih bekas yang kita ciptakan itu adalah jejak-jejak kebaikan yang mampu memberikan sejumlah manfaat kebaikan bagi setiap orang. Artinya, bekas yang kita ciptakan, bekas yang kita jejakkan, itu akan memberikan jejak juga pada orang-orang lain yang mampu menemukan, bahkan merasakan kebaikan pada setiap jejak yang kita letakkan. Sahabat santuy, kurang lebih ini yang berhasil saya buat pada kesempatan ini. Saya menuliskan kata damai dalam bahasa Arab, salam. Karena bagi saya kata ini cukup sakral, bukan sekadar sakral tapi adalah pesan.
pesan yang cukup sakral bagi saya. Selain dalam prosesnya sendiri saya menemukan sejumlah kedamaian dalam berkarya, dalam berkegiatan, dalam beraktivitas. Sejatinya ini juga yang ingin saya pesankan kepada sahabat santuy. Santuy yang damai, santuy yang salam, santuy yang peace. Karena bayangkan, dengan barang bekas ini kita paling tidak bisa menyelamatkan sejumlah sampah-sampah yang kita buang begitu saja. Akhirnya kita tidak bisa berdamai dengan lingkungan kita sendiri. Namun ketika kita mampu memaknai ulang pada apapun yang kemudian kita sebut barang bekas, namun kemudian kita daur ulang, recycle, reuse kembali, kita gunakan kembali, tentu ini akan memberikan kedamaian untuk lingkungan. Artinya pesan damai ini bagi saya bukan hanya sekedar urusan sakralitas ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, tapi dari sakralitas itu kemudian mampu menjadi bekas pada sebuah tindakan, bagaimana kemudian kita juga bisa bersikap ramah terhadap lingkungan. Tidak mudah kita membuang begitu saja, tidak mudah kita melakukan sejumlah kerusakan. Paling tidak, kalaupun kita tidak pernah mampu membuat kebaikan untuk seluruh semesta, pada hal-hal yang terkecil kita bisa melakukan kebaikan. Di antaranya, kita bisa menggunakan secara bijak barang-barang yang kemudian dianggap bekas, kita gunakan kembali. Sekiranya memang bisa dan layak untuk digunakan, gunakan kembali, recycle, reuse. Karena ini dulu bagian dari pesan damai, bagaimana kita bersikap arif, bersikap bijak pada lingkungan. So, sahabat santuy, dimanapun teman-teman berada, jadikan kata bukan hanya ada di kepala, namun jadikan kata itu bisa menjadi sebuah karya, karena pada setiap karya akan memberikan sejumlah pesan, dan insya Allah jika kata itu berasal dari jiwa, pesan yang disampaikan akan berbuah kebaikan. Oke, sahabat santuy, thank you. Semoga kita menjadi bagian dari generasi yang mampu memberikan sejumlah manfaat bagi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.